Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah sintaksis akan menjelaskan materi mengenai linguistik fungsional. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Leni Septiani dengan NIM 2101 421008, yang kedua Fajrina Kusuma Handayani dengan NIM 2101 421065, dan yang ketiga Ikvina Hasanatika dengan NIM 2101 421072. Fungsionalisme merupakan gerakan dalam linguistik yang berusaha menjelaskan fenomena bahasa dengan segala manifestasinya dan beranggapan bahwa mekanisme bahasa dijelaskan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada kemudian dari mekanisme itu sendiri. Wujud bahasa sebagai sistem komunikasi manusia tidak dapat dipisahkan dari tujuan berbahasa, baik secara sadar maupun tidak sadar. Konsep utama dalam fungsionalisme adalah fungsi bahasa dan fungsi di dalam bahasa. Konsep utama fungsionalisme sebagai fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis bahasa mulai dari fungsi ke bentuk. Yang kedua, sudut pandang pembicara menjadi perspektif analisis. Yang ketiga, deskripsi yang sistematis dan menyeluruh tentang hubungan antara fungsi dan juga bentuk. Kemudian yang keempat, pemahaman atas kemampuan komunikasi sebagai tujuan analisis bahasa. Kemudian yang terakhir, perhatian yang cukup pada bidang interdisipliner, misalnya sosiolinguistik dan penerapan linguistik pada masalah praktis, misalnya dalam pembinaan bahasa. Terdapat dua pelopor di dalam linguistik fungsional, yaitu Roman Jakobson dan juga Andre Martinet. Kehadiran linguistik fungsional sangat berarti untuk menjadi jembatan kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan juga Eropa. Roman Jakobson dikenal karena telah menyertakan dengan pasti pentingnya fonologi diakronis yang mengkaji kembali dikotomi-dikotomi Ferdinand de Saussure, antara lain dikotomi yang memisahkan secara tegas mengenai sinkronis dan juga diakronis. Andre Martinet banyak mengembangkan teori-teori aliran Praha dengan tulisannya tentang netralisasi dan segmentasi. Pikiran-pikirannya telah memperkaya dan menjadi pengembang studi linguistik, terutama fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum. Di samping ia menerapkan metode dan linguistik modern dengan menaruh perhatian yang luar biasa pada kekayaan bahasa aktual. Gagasan Jakobson merupakan pengembangan dari pemikiran-pemikiran aliran Praha. Selain fungsi linguistik sebagai ciri khas sekolah Praha, Jakobson juga menyoroti fungsi-fungsi unsur tertentu dan fungsi-fungsi aktivitas linguistik itu sendiri. Jakobson memandang suatu tindak linguistik dari 6 sudut, yaitu 1. Dalam hubungan dengan pembicara, yang kedua, pendengar, yang ketiga, konteks, yang keempat, kontak, yang kelima, kode, dan yang terakhir, pesan. Terdapat 6 fungsi bahasa menurut Jakobson, yaitu yang pertama ekspresif, yang kedua konatif, yang ketiga denotatif, yang keempat fatik, yang kelima metalinguistik, dan yang terakhir puitik. Dapat kita lihat bersama-sama, di layar sudah terdapat diagram atau bagan. Terdapat faktor bahasa dan juga fungsi bahasa. Yang pertama pembicaraan, fungsi bahasanya yaitu ekspresif. Yang kedua ada pendengar, fungsi bahasanya adalah konatif. Yang ketiga ada konteks, fungsi bahasanya denotatif atau referensi. Yang selanjutnya ada hubungan yang memiliki fungsi bahasa fatik. Selanjutnya kode memiliki fungsi bahasa metalingual. Dan yang terakhir pesan memiliki fungsi bahasa puitik. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama ekspresif. Ekspresif ini berpusat kepada pembicara yang ditujukan oleh interjeksi-interjeksi. Kemudian yang kedua ada konatif. Konatif ini berpusat pada pendengar, ditujukan oleh vokatif dan juga imperatif. Yang ketiga denotatif. Denotatif ini berpusat pada konteks yang ditujukan oleh pernyataan-pernyataan faktual dalam pelaku ketiga dan dalam suasana hati indikatif. Yang keempat ada fatik. Fatik ini berpusat pada kontak yang ditujukan oleh adanya jalur yang tidak terputus antara pembicara dan pendengar. Misalnya nih, dalam pembicaraan melalui telepon, terdapat kata-kata, halo, ya,
yang digunakan untuk membuat jelas bahwa seseorang masih mendengarkan dan menunjukkan jalur percakapan tidak terputus. Yang kelima, metalinguistik. Metalinguistik berpusat pada kode yang berupa bahasa pengantar ilmu pengetahuan, biasanya berisi rumus-rumus atau lambang-lambang tertentu. Yang terakhir yaitu puitis. Nah, puitis ini berpusat pada pesan. Fungsionalisme adalah gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan dalam masyarakat, bahwa bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Gerakan ini merupakan percabangan dari strukturalisme dan menentang intelektualisme di Eropa yang beranggapan bahwa bahasa hanyalah sekadar ungkapan. Terdapat gagasan lain dari Jacobson mengenai telaah tentang afasia dan bahasa anak-anak. Afasia adalah gejala kehilangan kemampuan berbahasa lisan, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagai akibat perkembangan yang salah. Nah, terdapat dua kelompok gejala afasia. Yang pertama, yaitu similarity disorders, yang mempengaruhi seleksi dan substitusi item dengan stabilitas kombinasi dan konstruktur yang bersifat relatif. Kemudian yang kedua, ada contiguity disorders, yang seleksi dan substitusinya secara relatif normal, sedangkan kombinasi rusak dan tidak gramatikal, urutan kata kacau, hilangnya infleksi dan preposisi, konjungsi, dan sebagainya. Jacobson juga menekankan pentingnya korelasi-korelasi fonologis sebagai seuntai perbedaan-perbedaan arti yang terpisah. Menurut buku Jacobson dan Hall, Fundamentals of Language tahun 1956 menyatakan ciri-ciri ekspresif, konfiguratif, dan distinktif. Ekspresif meletakkan tekanan pada bagian ujaran yang berbeda atau menyarankan sikap emosi pembicara. Konfiguratif menandai bagian ujaran ke dalam satuan-satuan gramatikal dengan memisahkan ciri kulminatif satu persatu atau dengan memisahkan dan membatasinya, ciri-ciri demarkatif. Dan distinktif bertindak untuk memperinci satuan-satuan linguistik di mana ciri-ciri itu terjadi secara serempak dalam untaian yang berwujud fonem. Fonem-fonem dirangkaikan ke dalam urutan. Pola dasar urutan serupa itu berwujud suku kata. Dalam setiap suku kata terdapat bagian yang lebih nyaring yang berupa puncak. Bila puncak itu berisi dua fonem atau lebih, maka salah satu daripadanya adalah puncak fonem atau puncak suku kata. Tokoh lain dalam linguistik fungsional adalah André Martinet. Martinet mencurahkan perhatian pada fonologi diakronis dengan mencoba membuat deskripsi murni di mana fonologisasi dan defonologisasi direkam, disertai keterangan tentang perubahan-perubahan menurut prinsip-prinsip umum. Kriterium interpretasi dasar diberikan oleh dua unsur yang berlawanan. Yang pertama, efisiensi dalam komunikasi, dan yang kedua, tendensi pada upaya yang minimum. Martinet juga menerapkan wawasan fungsionalnya pada bidang sintaksis dan merumuskan perbedaan, di antaranya 1. Monem fungsional seperti preposisi, kasus akhiran yang konektif dan sentrifugal yang menunjukkan adanya hubungan di antara satu unsur dengan bagian ujaran. Dan yang kedua, monem pengubah seperti satuan gramatikal artikel yang sentripetal, nilai tunggal atau jamak, dan unsur-unsur yang dibutuhkan. Linguistik fungsional merupakan gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat dan bahwa bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Ciri utama teori linguistik fungsional adalah 1. Teori ini memberi tempat kepada 3 lapisan fungsi, yaitu fungsi semantik, pelaku, tujuan, penerima, dan seterusnya, fungsi sintaksis, subjek, predikat, objek, dan pelengkap, dan fungsi pragmatik, tema dan ekor, topik, dan fokus. 2. Tidak mengenal transformasi, filter, dekomposisi leksikal. 3. Deskripsi ungkapan bahasa dimulai dengan pembentukan predikasi dasar yang dilakukan dengan penyisipan ungkapan ke dalam kerangka predikat. 4. Pengungkapan bahasa berjalan dari semantik ke sintaksis, terus ke pragmatik, dan berakhir pada apa yang disebut dengan expression rules. Teori linguistik fungsional memiliki kelebihan sebagai berikut. Pertama,
dapat mengetahui bahwa setiap fonem itu memiliki fungsi sehingga dapat membedakan arti. Kedua, setiap monem yang diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi, dengan begitu dapat dilihat fungsinya. 3. Dapat menjelaskan unsur linguistik dalam sebuah kalimat dengan merujuk pada fungsi sehingga ditemukan pemahaman logis yang utuh. Jadi, aliran ini telah berhasil melihat setiap komponen bahasa berdasarkan fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktur dan fungsi bahasa. Sedangkan kelemahan tata bahasa fungsional yaitu: pertama, gagasan fungsional tidak menyentuh secara mendalam komponen fungsional untuk menentukan makna dalam penelitian bahasa, seperti pada tataran sintaksis hanya menyebutkan adanya fungsi dalam setiap struktur bahasa. 2. Tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. 3. Tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup dalam aspek fungsional pada kalimat, misalnya fungsi semantis dan fungsi pragmatis. Dalam bahasa Indonesia, pengaplikasian tata bahasa fungsional dapat ditemukan pada contoh berikut. Pertama, pada bidang fonologi. Jika dilihat dari contoh fonologi, penggunaan fonem B pada kata baku dan fonem P pada kata paku tidak mempunyai makna. Namun, karena diposisikan bersama sebagai pasangan minimal atau minimal pairs, keduanya memiliki daerah artikulasi yang sama, yakni bilabial. Maka penggunaan fonem B dan P menjadi memiliki fungsi pembeda makna. Yang kedua, bidang morfologi. Dari aspek morfologi dapat dilihat contoh penggunaan awalan meng dan pen. Awalan me plus tulis dan pe plus tulis memiliki fungsi pembeda. Meng plus tulis menjadi menulis sebagai kata kerja dan pen plus tulis menjadi penulis. Penggunaan morfem bebas atau kata dasar yang sama namun didahului oleh morfem terikat yang berbeda, maka fungsinya pun menjadi berbeda. Dan yang ketiga, bidang sintaksis. Letusan Gunung Merapi itu telah menewaskan 200 orang. Selanjutnya, dari tataran sintaksis, kalimat tersebut memiliki struktur yang benar jika disegmentasikan kalimat itu menjadi letusan Gunung Merapi, menewaskan, dan 200 orang. Pemenggalan struktur kalimat dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing unsur. Tata bahasa fungsional lebih dikenal dengan systemic functional grammar, adalah teori penggunaan bahasa yang menitikberatkan analisis bahasa pada penyampaian informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa fungsional adalah sistem yang menafsirkan semua unit bahasa, klausanya, frasanya, dan unit bahasa lainnya sebagai konfigurasi fungsi yang organis. Secara umum, tata bahasa fungsional adalah teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya. Karena hal itulah, maka pengembangan teori ini memusatkan perhatiannya pada 3 hal yang saling berkait, yaitu yang pertama adalah fungsionalitas bahasa ilmiah, yang kedua fungsionalitas relasi yang terjadi pada berbagai tingkatan susunan tata bahasa, dan yang ketiga adalah sasaran yang ingin dicapai, yaitu keterpakaian teori ini sebagai alat analisis atas berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Dalam tata bahasa fungsional ada 3 tingkatan fungsi yang menjadi pokok perhatian, yaitu yang pertama adalah fungsi semantik, yang kedua adalah fungsi sintaktik, dan yang ketiga adalah fungsi pragmatik. Fungsi semantik mendefinisikan peranan yang dimainkan oleh peserta dalam suatu peristiwa atau perbuatan sebagaimana ditunjukkan oleh predikat. Yang kedua adalah fungsi sintaktik. Fungsi ini mendefinisikan bagaimana sudut pandang suatu peristiwa atau perbuatan diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan kebahasaan. Yang ketiga adalah fungsi pragmatik. Fungsi ini mendefinisikan status informasi konstituen, ungkapan-ungkapan kebahasaan, dan menghubungkan ungkapan-ungkapan yang ada dalam wacana yang sedang berlangsung itu dengan status pengujar dan penerima ujaran dalam interaksi verbal yang sedang berlangsung. Ciri umum tata bahasa fungsional bertumpu pada 3 tonggak sintaksis, yaitu struktur, kategori, dan juga fungsi. Karena deskripsi bahasa dapat dilaksanakan secara komprehensif dan gambaran yang diperoleh bersifat holistik. Pentingnya kajian struktur dikarenakan bahwa bahasa diibaratkan sebagai abstraksi sebuah bangunan proposisi yang akan mendukung kategori dan fungsi.
Perlunya analisis kategori supaya dapat membedakan pengacauan yang selama ini tentang subjek, nomina, keterangan, dan adverbia. Pentingnya analisis fungsi adalah untuk membedakan analisis kalimat dalam struktur, makna, dan konteks penggunaan yang berbeda dalam 3 tataran. Pentingnya analisis fungsi adalah untuk membedakan analisis kalimat dalam struktur, makna, dan konteks penggunaan yang berbeda dalam 3 tataran, yaitu fungsi sintaksis seperti S, P, O, Pel, dan K. Fungsi semantis atau peran seperti pelaku, penerima, sasaran, pemeroleh, hasil, asal, waktu, tempat, dan sebagainya, serta fungsi pragmatis seperti topik dan komen dengan segala rinciannya. Yang berikutnya adalah kelas kata. Yang pertama ada verba atau kata kerja, yang kedua adalah adjektiva atau kata sifat, yang ketiga adalah nomina atau kata benda, yang keempat adalah pronomina atau kata ganti orang, yang kelima numerelia atau kata bilangan. Lalu yang keenam adalah adverbia atau kata keterangan, yang ketujuh artikula atau kata sifat, yang kedelapan adalah demonstrativa atau kata ganti penunjuk, yang kesembilan adalah interrogativa atau tanya. Yang kedelapan adalah demonstrativa atau kata ganti penunjuk, dan yang kesembilan adalah interrogativa atau kata tanya. Lalu yang ke-10 ada preposisi atau kata depan, yang ke-11 konjungsi atau kata hubung, yang ke-12 adalah interjeksi atau kata seru, dan yang terakhir adalah fatis atau kata penegas. Contohnya dapat kita temukan pada kalimat, kemarin saya meminjam buku di perpustakaan. Kata kemarin berfungsi sebagai keterangan dan menempati kelas kata nomina. Kata saya berfungsi sebagai subjek dan menempati kelas kata pronomina. Kata meminjam berfungsi sebagai predikat dan menempati kelas kata verba. Kata buku berfungsi sebagai objek dan menempati kelas kata nomina. Lalu yang berfungsi sebagai keterangan adalah di perpustakaan. Di merupakan preposisi dan perpustakaan adalah nomina. Perbedaan kata majemuk dengan frasa terletak pada makna kata majemuk. Yang pertama, makna berubah atau baru dari kata pembentuknya. Yang kedua, tidak dapat ditukarkan letaknya. Dan yang ketiga, tidak bisa disisipi. Contohnya rumah sakit, papan tulis, matahari, dan sebagainya. Sedangkan frasa memiliki makna tetap sesuai dengan kata pembentuknya dan dapat disisipi. Contohnya anak cantik dapat disisipi menjadi anak yang cantik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.